Selain sakit, Aida juga diharuskan membayar denda kepada pemerintah Malaysia sebesar 11 juta rupiah lantaran tidak memiliki permit kerja atau dokumen kelengkapan untuk bekerja dan tinggal di Malaysia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Besar Iskandar Ali mengatakan proses pemulangan Aida sudah berlangsung selama 2 bulan. Namun pihaknya kesulitan memulangkan Aida lantaran izin tinggal Aida di Malaysia sudah berakhir sejak 2018 silam dan baru mendapat paspor baru sejak 2 hari yang lalu. Menurutnya ada banyak masyarakat Aceh yang tinggal dan bekerja di Malaysia, namun tidak memiliki dokumen resmi atau undokumen. Dan permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga persoalan yang terjadi pada Aida tidak terjadi lagi kepada masyarakat Aceh di Malaysia. Paspornya baru kita peroleh dari Kedubes itu kemarin, ya kemarin baru diserahkan ke kita. Makanya 2 bulan ini kita urus ini selalu enten ini, rupanya baru 2 hari ini paspornya dikasih untuk kita. Alhamdulillah hari ini langsung kita jadwalkan untuk bisa kembali. Banyak ragam persoalan yang diuraikan oleh Kedubes RI, masalah human trafficking, kemudian masalah undocumented, ya warga-warga kita yang bekerja di sana kebanyakan itu undocumented. Jadi persoalan ini adalah persoalan klasik, jadi membutuhkan kerjasama di semua stakeholder. Ini persoalan ini harus diurus dari hulu sampai hilir. Usai tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Aida langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk menjalani perawatan intensif. Selain itu, pemerintah Aceh juga berpesan kepada masyarakat yang ingin bekerja dan tinggal di Malaysia untuk melengkapi dokumen sebelum berangkat. Pasalnya, persoalan seperti ini sering sekali terjadi dan menjadi persoalan serius bagi tenaga kerja Indonesia. Syahril, Kompas TV, Aceh Besar.